Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Qasim Al-Kusairi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Petuk Bukit. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Petuk Bukit kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban salamnya. Apa kabar hari ini semuanya? Nah, hebat. Sehat semuanya kan ya? Oke, baiklah. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada ketua kelas kita, Riri, untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan Riri maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Persiapan. Siap. Sikap berdoa. Siap. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Riri, silahkan balik ke tempat. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu nih, mencek kehadiran kalian. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Lengkap ya semuanya? Oh, bagus, berarti semuanya aktif untuk ikut pembelajaran, hadir terus di sekolah. Oke, bagus. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, seperti biasa kita menyanyikan lagu Islami. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu Islami, semangat ya. Pertama nyanyi lagu Rukun Islam. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga puasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji, naik pesawat. Bus. Kayak rukun iman. Ayo kita hafalkan. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah. 2 pada malaikat. 3 kepada kitab. 4 kepada Rasul. 5 hari kiamat. 6 qada dan qadar. Ya, sekarang terakhir. Putra putri Nabi. Putra putri Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki. 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah.
Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini Bapak akan kasih tahu kita akan belajar apa. Jadi hari ini kita akan belajar masih di bab 3 tentang aku anak soleh, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Kalau minggu lalu Bapak menjelaskan bagaimana sih jadi anak yang soleh seperti apa aja. Nah, hari ini akan Bapak lebih rincikan, akan Bapak detailkan lagi contoh seperti apa. Salah satunya adalah menjadi seseorang yang bisa saling menghargai. Jadi materi kita hari ini adalah indahnya saling menghargai. Nah, sebelum itu Bapak mau mau cerita nih. Misalkan di sekolah kita ada seseorang yang mengejek ataupun membuli temannya karena dia berbeda warna kulit atau berbeda agamanya atau berbeda fisiknya lah. Kira-kira itu boleh atau enggak dan bagaimana? Ada yang ingin berpendapat, angkat tangan? Ya, silakan Iza. Nah, tidak boleh membeda-bedakan teman. Betul enggak? Ya, tepuk tangan buat Iza. Ya, siapa lagi? Ya, Pak. Oke, GP silahkan. Nah, tidak boleh membuli teman. Oke, tepuk tangan buat GV. Nah, ya. Hari ini Bapak akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai indahnya saling menghargai. Nah, baiklah, mohon disimak baik-baik nanti ya. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran. Pertama, Bapak akan putarkan video pembelajaran. Silahkan disimak dan nanti tolong dikasih tanggapan ya. Nah, silahkan disimak. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Nah, silahkan simak ini ada tentang toleransi. Nah, ini sama temanya indahnya saling menghargai. Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Sekarang kakak, hati-hati ya kak. Astagfirullah, kapan kejadiannya? Hah? 2 hari lalu? Ya ampun, Nek. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Untung kan? Untung kamu yang sabar, Nek. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk ibu yang aku ya. Kecil Nenek. Nanti
Sudah. Tepuk tangan. Nah, bagus ya. Nih, ada kata-katanya. Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Oke, sekarang ada yang bisa berani berpendapat gak menanggapi video tadi? Angkat tangan. Ya, silahkan Okta. Kita harus saling toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pintar tangan buat Okta dulu. Itu ya. Jadi kita toleransi dalam kehidupan sehari-hari walaupun kita berbeda agama. Nah, sekarang kita udah nonton video pembelajaran. Berikutnya Bapak akan jelaskan melalui presentasi PPT. Silahkan disimak lagi betul-betul ya. Persiapan. Siap. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan jelaskan tentang materi indahnya menghargai melalui PPT. Jadi tema kita adalah indahnya saling menghargai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama apa? Menjelaskan makna saling menghargai. Pintar. Yang kedua apa? Menyebutkan contoh perilaku saling menghargai. Yang ketiga apa? Menampilkan contoh perilaku saling menghargai. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa itu saling menghargai? Saling menghargai yaitu menghormati atau menganggap bahwa orang itu penting bagi kita. Nih ada percakapan nih. Kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Jawabannya apa? Baca, Safa, apa jawabannya itu? Karena perbedaan itu indah dan agar kita saling damai Dalam? keberagaman. Nah itu, kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Agar kita damai dalam keberagaman. Dan indahnya saling menghargai itu ada beberapa elemen dalamnya. Pertama, kita menghargai ini walaupun berbeda suku dan budaya. Di sini ada suku Jawa, nah, suku Banjar, suku Dayak, nah ada juga. Nah, kan beda-beda kan agamanya, tapi kita tetap saling menghargai agama, suku dan budaya. Nah, ini suku dan budaya ya. Jadi suku budaya itu banyak di Indonesia. Jadi walaupun berbeda kita saling menghargai. Yang kedua, pendapat orang lain. Nah, makanya kalau kita berbeda pendapat, maka kita harus saling menghargai pendapat teman-temannya. Jangan berbeda pendapat malah jadi berantem. Nah, nggak boleh. Harus saling menghargai. Oh iya, dia punya pendapat seperti itu. Ya udah kita terima. Jangan nanti kita, dia kayak gitu, malah nanti berantem. Nggak boleh ya. Dilarang sama agama Islam. Kemudian, perbedaan keyakinan yang tadi Bapak bahas. Nih, kita harus menghargai toleransi kepada teman yang berbeda agama. Yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Menurut tadi ada di video tadi juga kan, dia itu kan yang tukang ojeknya kan dia kesulitan ya dibantu sama Nusantara kan. Nah itu padahal dia bukan agama Islam tapi dia berbeda agama tapi mereka Nusantara tetap membantu, namanya toleransi. Nah kemudian menerima perbedaan. Jadi kalau kita sudah menghargai perbedaan suku budaya, pendapat orang lain, perbedaan keyakinan, maka kita bisa menerima perbedaan seperti itu. Nah, kemudian menghargai perbedaan suku dan budaya. Seperti apa sih ini rinciannya? Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, banyak suku dan budaya. Walaupun begitu, kita harus saling menghargai demi kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, menghargai keyakinan. Nih, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi tetap dalam batas yang diterapkan oleh syariat Islam. Jangan juga misalnya kita toleransi mereka masuk misalnya nih kayak ke gereja atau kuil ya, ikut ibadah, nggak boleh juga kayak gitu ya kan. Tetap ada batasan-batasan yang diatur dalam syariat Islam seperti itu. Nih, menghargai pendapat orang lain ya tadi menyampaikan pendapat itu merupakan hak setiap orang. Kalian berhak berpendapat, bebas kita berpendapat. Nah, dan jika ada perbedaan tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana ya tadi tanpa ada pertikaian atau permusuhan di dalamnya. Nah, kemudian menerima perbedaan. Bukti kita menerima perbedaan yaitu memiliki sikap toleransi dan mempertahankan budaya Indonesia. Nah, kesimpulannya sikap saling coba oh yaudah ini aja Bapak pengen baca satu orang. Bacaan Bagas. Ayo apa kesimpulannya Gas? Baca yang paling atas nih Gas. Sikap saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Ya, yang paling bawahnya coba bacakan Wawan.
Oke, tepuk tangan dulu buat temannya dulu. Nah, jadi ini ya. Ya, pintar. Jadi ini ya kesimpulannya ya. Jadi sikap saling menghargai itu bisa menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka kepada orang lain. Kemudian manfaatnya apa? Tercipta hubungan yang rukun dan juga damai. Agar tidak terjadi perselisihan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak dari video maupun PPT tadi, ada lagi gak yang mau berpendapat, mengomentari tentang apa yang sudah kita lihat tadi, kita simak tadi? Silahkan angkat tangan. Oke, Bagas, silahkan. Walaupun berbeda pendapat, jangan sampai berantem. Oke, apa tadi katanya? Kalau berbeda pendapat dia sampai berantem, betul nggak? Oke, tepuk tangan buat Bagas. Nah, baiklah anak, kita sudah menyimak video pembelajaran, PPT penjelasan juga. Sekarang Bapak akan bagikan beberapa kelompok. Bapak akan kasih kartu anak soleh. Ini ada 4 juga. Nanti silahkan diisi. Di sini ada masalah dan juga solusi. Nanti kan silahkan baca masalahnya apa dan jawab solusi seperti apa. Yang jelas temanya tentang indahnya saling menghargai ya. Kerja kelompok ya. Yang dibawa bagi. Silahkan diisi nama kelompok, kemudian kelasnya, kelas 5 ya. Kemudian diisi kerja kelompok. Mana? Tunggu. Ini. Nah ini, silahkan ditulis. Ini kelompok. Oke, ya silahkan. Baiklah anak, kalian sudah Bapak bagi beberapa kelompok. Nah, sekarang silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Diisi kartu anak solehnya. Silahkan diskusikan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan didiskusikan. Pelan-pelan, nggak perlu cepat-cepat. Didiskusikan dengan temannya baik-baik. Dijawab. Disesuaikan dengan video pembelajaran dan juga PPT sudah Bapak jelaskan tadi. Maupun umpan balik yang kita lakukan tadi. Silahkan. Ya, bagus. Kelompok 1. Kelompok 2. Benih di sekolahmu terdapat teman yang suka membuli teman lainnya. Apa yang kamu lakukan jika melihat hal tersebut? Nah, silahkan diskusikan apa yang kamu lakukan jika teman ada yang dibully. Nah, kelompok 3. Sebutkan 2 contoh sikap saling menghargai teman di sekolah apa aja. Nah, pastinya yang pernah kalian lakukan di sekolah. Kelompok 4. Ini udah. Menurutmu apakah? Oke, bagus, mantap. Ya, silahkan ya dikerjakan betul-betul. Nah, setelah ini, kalau udah selesai nanti kita akan presentasi satu orang untuk membacakan, maju berempat semuanya membacakan hasil daripada diskusinya. Ya, silahkan diskusikan, dijawab pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, fokus. Fokus pada kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1. Ya, silakan diisi. Betul, yang rapi. Kelompok 2. Ya, bisa ditambahkan lagi biar dilengkapi, bisa. Silahkan kelompok 2. Ingat soalnya ditelaah betul-betul. Jangan sampai antara soal dan masalah solusinya berbeda. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok kalian tentang memecahkan masalah yang ada di kartu anak soleh. Sudah selesai belum? Nah, baiklah sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Akan menyebut ke depan. Nah, silakan. Ayo, Yusuf sama Rafa di sini hadap ke teman-temannya. Oke, yang tertib. Ya, silahkan. Oka, perkenalkan dulu. Perkenalkan nama kita Safa, Rafa dan Yusuf. Hasil diskusi kami adalah nomor 1, tidak boleh membuli dan tidak boleh membeda-bedakan teman.
Ya, nomor 2. Boleh karena itu perbuatan yang baik. Nomor 3, tidak memilih-milih teman. Jika ada teman yang berbeda agama, kita harus saling menghargai. Nomor 3, menegur dan menasehatinya. Bagus gak jawabannya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silahkan balik ke tempat. Mantap. Berikutnya kita persilahkan untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kan? Hadap sana. Ya, silahkan perkenalkan dulu ya. Ya, silahkan. Jawabannya? Jawabannya nomor 1, harus menasehati teman yang mengejek dengan baik. Mm-mm. 2, boleh harus tolong menolong walaupun beda agama dan kepercayaan dan suku atau budaya masing-masing. 3. 3, toleransi dan tidak saling membuli antar iman. 4. 4, menasehatinya dengan baik. Oke, bagus gak jawabannya? Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, mantap. Silahkan duduk kembali. Bagus juga nih. Berikutnya silahkan kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silahkan maju kelompok 3. Mesti kelompok 4 ya. Sabar. Oke. Silahkan yang lain sudah maju disimak punya temannya. Duduknya rapi ya. Persiapan. Oke, silahkan kelompok 3 diperkenalkan dulu. Anggotanya silahkan. Perkenalkan, nama aku Sakura, Sigiri, dan Bagas. Oke, silahkan hasil jawabannya. Nomor 1, Menasehatinya. karena semua orang mempunyai warna kulit yang berbeda. Oke, nomor 2. Boleh, karena kita sesama manusia harus tolong menolong. Nomor 3. Jangan memberi teman, saling toleransi. Toleransi. Oke, terakhir nomor 4. Menegur dan menasehati. Oke, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terakhir kelompok 4. Ayo maju nih penutupan presentasi kelompok. Silakan duduk kembali. Silakan. Sini Niza agak geser sini. Ya, baris. Oke, silakan. Baris ya. Kelompok 4 yang lainnya disimak. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Aku Niza, dia Hanifah, ini Wawan, itu Peri. Ya, silakan. Jawabannya nomor 1. Menasehati agar tidak mengejek lagi. Nomor 2. Ya, kita harus saling membantu walaupun berbeda agama. Nomor 3. Berteman satu sama lain, saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Nomor 4. Menghentikan mereka agar tidak membuli lagi. Wah, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan duduk kembali. Sini kartunya Bapak ambil ya, kita kumpul. Oke, bagus kan sudah menyelesaikan ya. Habis diskusinya. Oke, baiklah. Baiklah anak, tadi kan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Itu jawabannya sangat bagus sekali. Tadi Bapak udah cermati, jawaban dari sekelompok itu sudah bagus-bagus. Artinya kalian sudah memahami tentang bagaimana indahnya saling menghargai. Nah, tentu saja harapan Bapak nanti itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baiklah anak, tadi kalian sudah presentasi untuk hasil diskusinya. Bapak juga sudah menanggapi umpan balik terhadap hal itu. Sekarang untuk penyegaran sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu. Oke, silahkan berdiri dulu, kita ice breaking. Biar kita segar. Mau nggak ice breaking? Oke, sekarang kita ice breaking. Dulu ice breakingnya tepuk tangan dan lalu tersenyum. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Lebih cepat. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan. Silakan duduk.
Baiklah anak-anak, tadi kita sudah ice breaking. Seru nggak ice breakingnya? Seru. Baiklah, nah sekarang Bapak masuk kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah tentang indahnya saling menghargai. Kita itu harus saling menghargai kepada orang lain. Walaupun mereka itu berbeda, baik dari suku, budaya, pendapat, maupun agama. Dan kita menerima kepada perbedaan tersebut. Untuk apa? Agar terjalin persatuan dan juga kesatuan. Agar kita hidup damai dan juga sejahtera. Enakan mana? Sejahtera sama saling berantem. Lebih enakannya sejahtera dan juga hidup yang damai. Itu ya. Itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dapat dipahami? Oke, dapat ya. Dan Bapak harap itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya, pensil atau pulpennya. Silahkan dijawab LKPD ini. Ini Bapak bagikan ya. Silahkan dijawab dari sekarang yang sudah Bapak bagi. Silahkan tulis nama, kelas 5, nama. Silahkan ditulis. Open sapa. Silahkan dikerjakan. Ingat ini mengerjakannya masing-masing ya. Bukan diskusi lagi. Ini sudah perorangan, per individu. Silahkan dikerjakan. Nah, silahkan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan LKPD-nya. Ingat, dijawab sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dari awal sampai akhir. Silahkan dikerjakan. Ingat nama, siapa kelasnya, kelas 5 berarti ya. Silahkan dikerjakan masing-masing, percaya diri terhadap jawaban masing-masing. Tadi udah berkelompok juga. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan, ditulis. Ada 4 soal ya di LKPD-nya. Silahkan dijawab. Yang pertama itu indahnya saling menghargai ya judulnya. Pertama, apa makna saling menghargai? Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika teman yang berbeda agama yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan? Nomor 3, sebutkan 2 contoh sikap saling menghargai. Dan nomor 4, sebutkan 2 contoh sikap tidak saling menghargai. Jadi kalau nomor 3 itu contoh sikap saling menghargai, nomor 4-nya contoh sikap yang tidak menghargai. Jadi beda 3 dan 4 itu. Baiklah anak-anak, sudah selesai belum LKPD-nya dikerjakan? Ya. Pintar. Sudah dikumpulkan dengan ketua kelompoknya masing-masing? Ya. Silahkan dikumpulkan ke depan, silahkan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Safa, duduk. Terima kasih Nisa. Terima kasih Zivi. Ya, terima kasih. Kembali. Nah, oke. Persiapan. Siap. Baiklah anak, terima kasih sudah mengajarkan LKPD-nya. Nanti akan Bapak evaluasi dari hasil LKPD tersebut untuk pertemuan kita berikutnya. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak akan refleksi sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi dalam hal menghargai itu, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma habis batas di kelas saja, tapi ketika kita di luar, di rumah, di lingkungan sekitar, nah pastinya di sekolah, harus kita terapkan, ya kan? Kita sadar nih, sekarang kita juga masih belum sempurna untuk menjadi orang yang bisa saling menghargai kan, karena bisa kita bisa hilap, tapi nggak apa-apa, itu namanya proses belajar.
diusahakan setiap harinya kita untuk bisa belajar saling menghargai kepada teman. Hal kecil misalkan gunakan kata-kata yang baik ya, menolong teman, ya kan? Gunakan kata-kata yang sopan seperti itu ya, paham? Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan refleksi pembelajaran. Nah, minggu depan kita akan kembali belajar lagi PAI itu dengan tema masih akhlak soleh, tetapi tentang manusia sebagai khalifah. Nanti akan masih ada berkesinambungan, berhubungan dengan materi pada hari ini juga. Jangan lupa belajar di rumah nanti ya. Nah, baiklah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kalau dari ketua kelas, meminta wakil ketua kelasnya yang memimpin doa penutupnya. Silahkan Ferry maju ke depan. Persiapan. Siap. Jika berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Terima kasih Ferry. Silakan untuk kembali. Baik anak, kita sudah menutup pembelajaran pada hari ini. Bapak harap nanti ketika di rumah tetap belajar ya. Kurangi main handphonenya. Baiklah. Coba anak soleh-soleh duduk rapi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk paling rapi, Bapak persilahkan untuk keluar kelas duluan. Yang tertib ya, jangan ribut ya. Silahkan kelompok 1. Silahkan boleh pulang. Ya, Salim maju ke depan. Lewat sini. Nah, sini, langsung. Ya, langsung aja pulang. Berikutnya silahkan kelompok 2.